Di depan ini tulisannya tentang apa? Aku dipanggil Nah, kita akan membahas tentang mengembangkan kemampuan diriku. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, memahami talenta atau kemampuan yang dimiliki. Dan yang kedua, menerapkan ide membuat rencana sederhana untuk mengembangkan talenta yang dimiliki. Menurut kalian, apakah setiap anak punya kemampuan yang sama atau berbeda-beda? Tidak mungkin ada yang sama, tapi itu tidak semuanya. Jadi ada yang berbeda-beda kan? Ya, Bu. Jika kita memiliki kemampuan atau bakat, apa yang dilakukan supaya bisa berkembang? Latihan, mengembangkannya, rajin berlatih, rajin belajar, jangan mudah menyerah. Ya, Bu. Pintar. Nah, kemampuan atau bakat yang dimiliki perlu dikembangkan dengan cara rajin berlatih dan tidak gampang menyerah. Karena bakat yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah hadiah. Jadi sikap seharusnya ialah kita harus bersyukur dan terus mengembangkan kemampuan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, Bu. Nah, apa yang dimaksud dengan kemampuan? Talenta. Ada yang tahu? Talenta. Sesuatu ya, talenta. Terus? Yang bisa dilakukan. Ya. Hobi. Ya, benar. Kemampuan itu merupakan sebuah aksi nyata yang bisa dilakukan seseorang karena ia menyukai hal yang ingin ia lakukan. Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda kepada setiap anak. Maka dari itu, tetaplah bersyukur atas kemampuan yang telah diberikan. Nah, Ibu akan menayangkan video. Anak-anak silakan simak dengan benar karena setelah ini ada pertanyaan. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Aku akan bernyanyi dengan baik. Kata, berhentilah bermimpi besar. Aku akan terus berusaha. Burung hantu, maukah kau mengajariku? Opera itu tidak mudah, tapak mudah. Dorong, tapi tetaplah sabar. Aku tidak bisa melakukan ini. Sabar, coba lagi. Bernyanyilah dengan hatimu sendiri. Hatiku, aku mengerti. Oh, aku bisa. Aku akan bernyanyi sebaik mungkin. Oh, aku sangat gugup. Wow. Bernyanyi yang luar biasa. Aku berhasil. Terima kasih, teman-teman. Kok burung kayak gitu? Ayo, Bang. Nah, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Nggak bisa bernyanyi tapi dia berlatih. Nah, pintar. Anak muda berusaha. Belajar dengan siapa dia? Burung hantu. Burung hantu. Benar sekali. Jadi pada video tersebut, Katak itu awalnya belum bisa bernyanyi, tapi Diejek dia abal-abal. ya, dia ingin belajar. Awalnya ada temannya bilang kalau dia apakah bisa atau tidak, tapi dengan keinginannya dia bisa bernyanyi. Terus ibu akan menayangkan sebuah gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Bermain musik dan bermain Apa musik. yang mereka mainkan? Gitar. Beberapa anak di sini pandai memain gitar, pandai memain biola, pandai memain saksofon, main piano dengan trompet. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, setelah ini mari kita membuka kitab suci. Ada yang membuka kitab suci? Kita buka kitab suci
Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Bab 25 ayat 14 sampai 30. Oh, ini. Sudah? Sudah. Bacaannya tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu kepada 3 hambanya? 5 talenta. Hamba yang pertama menerima berapa talenta? Hamba yang kedua mendapat berapa? 2. Hamba yang kedua mendapat 2. Hamba yang ketiga mendapat 1. Apa yang dilakukan oleh masing-masing hamba itu? Mengembangkan. Ada yang mengembalikannya. Ya. Hamba yang ketiga tidak mengembangkan. Hamba yang pertama dan kedua mengembangkan. Nah, dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu. Anak-anak, mari kita ingat kembali cerita tentang perumpamaan talenta yang sudah kita baca tadi. Nah, pada cerita tersebut, hamba pertama mendapat 5 talenta. Apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi bekerja dan berdagang dengan rajin. Karena dia bekerja keras, akhirnya dia berhasil mendapatkan 5 talenta lagi sebagai keuntungan. Jadi, setelah dia mendapat awalnya 5 talenta, kemudian dia mengembangkan, dia mendapat 2 kali lipat. Jadi totalnya ada berapa? 10 talenta. Lalu ada hamba kedua. Dia pertama mendapat 2 talenta. Sama seperti hamba pertama, dia juga rajin bekerja dan tekun bekerja. Setelah berusaha, ia berhasil mendapatkan 2 talenta. Jadi saat tuannya datang, ia mengembalikan berapa talenta? 4. Bagus sekali. Sekarang kita melihat hamba yang ketiga. Hamba ketiga mendapatkan berapa talenta? 1. Tapi sayangnya dia tidak mengembangkannya. Dia malah mengubur talentanya. Nah, dia tidak mencoba mengembangkan apa yang sudah diberi. Akhirnya saat tuannya datang, ia hanya mengembalikan 1 talenta, tidak ada tambahan sama sekali. Sedih. Menurut kalian, kira-kira apa pesan Yesus melalui cerita tersebut untuk kita? Harus mengembangkan talenta kita, Bu. Ya, mengembangkannya. Oke, Harus bekerja berani keras. mencoba, Oke, berani. Mencoba. Jangan tahu Jangan mudah menyerah. Ya, pintar sekali anak-anak ini. Nah, jadi melalui cerita tentang perumpamaan talenta pada Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30, Yesus menekankan tanggung jawab kepada kita untuk mengembangkan dan memanfaatkan talenta tersebut dengan baik, bukan menyimpan atau mengabaikannya. Jadi, jika ada perumpamaan atau talenta yang dimiliki, janganlah dipendam, melainkan mengembangkannya dengan cara berlatih dan tekun belajar. Dengan demikian, pergunakanlah bakat atau kemampuan yang dimiliki. Nah, dalam Gaudium et Spes juga menjelaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang melekat dan hak untuk dihormati. Dalam kaitannya, ya, Pak. Dalam kaitannya dengan materi kita pada hari ini, kita bisa mengartikan bahwa setiap orang harus menyadari kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Dan juga kita bisa meneladani dari sikap Santo Fransiskus Xaverius. Dia memiliki kemampuan mengembangkan diri dengan pengabdiannya yang luar biasa dalam misinya. Nah, dari penjelasan yang baru dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa apa yang kita pelajari hari ini Harus mengembangkan talenta. terus jangan menyimpan dan menguburkannya. Kemudian dari kisah Santo Fransiskus Xaverius kita bisa meneladaninya dengan tetap terus belajar, berani, dan usaha mengembangkan talenta yang dimiliki. Ada yang terlambat. Ya, benar. Jadi, pada hari ini kita telah belajar mengenai bakat atau talenta yang kita miliki. Kesimpulannya, setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda dan unik. Bakat yang dimiliki harus dikembangkan dengan cara berlatih, belajar, tidak mudah menyerah, dan terus mengasah talenta yang dimiliki. Pergunakanlah bakatmu dengan baik untuk menolong teman, membuat orang lain senang, dan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, meneladani sikap Santo Fransiskus Xaverius, yaitu
yaitu tetap bertahan dalam menghadapi tantangan yang menerpa selama proses pengembangan diri tersebut. Sekian materi kita pada hari ini, sampai jumpa minggu depan. Dadah, sampai jumpa.